Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. PSSI lempar pujian untuk Shin Tae-yong soal pilihan tempat TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memang menjalani TC di Antalya, Turki sejak 20 Desember 2023 lalu. TC ini digelar Shin Tae-yong sebagai persiapan tim Merah Putih menuju Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Lawan tim Merah Putih dalam ajang 4 tahunan ini memang tak mudah. Untuk itu, Timnas Indonesia menjalani TC di Turki agar persiapan tim berjalan dengan maksimal. Zainuddin Amali mengatakan bahwa tujuannya ke Turki untuk memantau langsung training camp yang ditempati Timnas Indonesia. Salah satu alasan saya ditugaskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk datang ke Antalya ini untuk secara langsung melihat training camp ini, ujar Zainuddin Amali. Karena kan tidak semua kan kita tahu seperti apa training camp ini, bahkan ia memuji pilihan Shin Tae-yong ini karena tempat training camp yang dipilihnya cukup bagus. Amali juga mengaku setelah melihat dan berbicara dengan beberapa pihak, ia merasakan bahwa Timnas Indonesia memang cocok TC di Antalya. Jadi saya kira tempat ini sangat cocok dan baik, ujar Amali. Ini akan saya laporkan ke Pak Ketum dan Exco bahwa pilihan kita mengirimkan Timnas ini sangat tepat, terutama persiapan menuju Piala Asia yang akan dimulai Januari di Qatar, pungkasnya. Jepang dilanda badai cedera jelang jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 tinggal 3 pekan lagi untuk Jepang. Jepang sendiri bakal berduel dengan Irak, Vietnam, dan Timnas Indonesia pada fase grup Piala Asia 2023. Namun skuad berjuluk Samurai Biru tersebut dirundung masalah badai cedera para pemain bintangnya. Terkini ada 3 nama yang sudah dikonfirmasi mengalami cedera. Ketiga pemain tersebut adalah Kaoru Mitoma Brighton dan Hove Albion, Takefusa Kubo Real Sociedad, dan Takehiro Tomiyasu Arsenal. Kaoru Mitoma sendiri mengalami cedera pada pergelangan kakinya pada laga akhir pekan ini. Cederanya Kaoru Mitoma tersebut didapatkan saat laga lanjutan Premier League 2023 hingga 2024 antara Brighton dan Hove Albion melawan Crystal Palace, Jumat 22 Desember 2023. Sementara itu, Takefusa Kubo mengalami cedera karena retak di bagian tulang rusuk. Sementara itu, Tomiyasu mengalami cedera pada 2 Desember 2023 lalu saat Arsenal jumpa Wolverhampton Wanderers. Namun Tomiyasu kemungkinan besar bisa bergabung dengan skuad Jepang di Piala Asia 2023. Hajime Moriyasu sudah siapkan rencana cadangan usai beberapa pemain Jepang mengalami cedera. Pelatih berusia 55 tahun tersebut memanggil seorang pemain debutan yang belum pernah sama sekali membela timnas Jepang. Kondisi Yance Sayuri pasca batal bela Timnas Indonesia. Yance masuk dalam daftar 30 pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Namun dia akhirnya dicoret oleh Shin Tae-yong karena masih cedera. Hal tersebut juga dirasakan Rachmat Irianto yang batal merapat karena mengalami cedera. Yance Sayuri menjelaskan bahwa dia saat ini fokus menjalani pemulihan. Dilihat dari unggahan Yance di laman Instagram pribadinya, dia terlihat masuk ruang radiologi di Makassar. Dia terlihat masih menjalani pemeriksaan karena cederanya tersebut. Cuma saya dari fisioterapi karena masih cedera, kami tetap latihan mandiri selama libur, kata Yance Sayuri. Yance sempat terpukul karena gagal bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun dia harus menerima hal ini karena cedera yang dia dapatkan. Apapun situasinya saat ini tetap mengucap syukur dan kembali lebih kuat lagi. Ini semua sudah diatur Yang Maha Kuasa. Cepat sembuh Yan, kata Yance. Pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini sebenarnya sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia sejauh ini sudah mendapatkan 1 caps bersama skuad Garuda. Pada FIFA Matchday bulan Juni lalu, Yance juga mendapatkan panggilan timnas untuk melawan Palestina dan Argentina. Bima Sakti diantara jadi asisten pelatih Timnas U20 Indonesia atau gabung klub Liga 1. Kini ada 2 tawaran yang didapatkan oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu tawaran pertama datang dari PSSI, di mana Bima Sakti diminta untuk menjadi asisten pelatih Timnas U20 Indonesia. Bima Sakti masih belum bisa memutuskan apakah menerima tawaran itu atau tidak.
Terpantau dari akun Instagramnya, Bima Sakti masih berada di Indonesia untuk menikmati momen berlibur bersama keluarganya. Saya belum tahu ke timnas U20 Indonesia, kata Bima Sakti belum lama ini. Saya masih menunggu saja karena dari kemarin saya lagi fokus menyelesaikan kursus lisensi AAFC Pro, lanjutnya. Bima Sakti melanjutkan saat ini ia ingin meluangkan waktunya untuk keluarga. Bima Sakti juga mengakui bahwa ia mendapatkan tawaran dari klub-klub Liga 1. Meski begitu, Bima Sakti tidak mau menyebutkan klub Liga 1 mana yang tertarik kepadanya. Bima Sakti bisa menjadi pelatih kepala klub Liga 1, sebab ia kini sudah mempunyai lisensi AAFC Pro. Ya, ada tawaran dari klub Indonesia, saya belum bisa ambil keputusan karena masih ada kontrak dengan PSSI, ucap Bima Sakti. Bima Sakti kini masih menunggu pertemuan dengan PSSI. Yang pasti kami akan menjelaskan dari awal bagaimana persiapan kami sebelum Piala Dunia U170 2023 dimulai. Lalu hal-hal apa saja yang harus segera kami perbaiki sekarang, ucap Bima Sakti. Justin Hubner jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Hubner sempat masuk tim cadangan Wolves saat bertanding melawan Arsenal pada pekan ke-14 Liga Inggris. Dia berada di bangku cadangan saat Wolves diterpa badai cedera. Pelatih Gary O'Neil akhirnya memanggil Hubner untuk masuk ke tim senior. Terbaru, Justin Hubner sudah terpampang di situs resmi Liga Inggris Premier League. Meski belum menjalani debut kali ini, status Hubner sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam situs tersebut, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Dia sudah tersedia untuk timnas Indonesia dan akan tampil di Piala Asia 2023 nanti. Sementara itu, pemain skuad Garuda lain yakni Elkan Bagot tidak ditemukan dalam kolom pencarian. Pasalnya, Elkan saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris Championship, Ipswich Town. Sama seperti Hubner, dia juga belum mendapatkan kesempatan debut di Liga Inggris. Namun menit bermain Elkan di Piala Liga cukup baik, salah satunya menjadi pemain reguler di Carabao Cup 2023 hingga 2024. Berbicara tentang karir Justin Hubner di Inggris, dia berpeluang untuk mendapatkan promosi ke tim utama Wolves.